Lu sadar gak sih? Sekarang semua orang tuh berlomba-lomba pengen cepet kaya. Tapi anehnya, hampir gak ada yang mau main di tempat di mana kekayaan itu beneran dibangun. Dunia investasi. Semua sibuk cari cara instan, cari cuan cepat. Tapi lupa, gak ada satupun orang kaya di dunia ini yang bisa nyelundup keluar dari hukum waktu dan disiplin. Ironisnya, generasi kita hidup di era yang paling gampang buat mulai, tapi juga paling takut buat jalan. Lu lihat sendiri, scroll TikTok isinya tips dapat 10 juta sebulan, cuan dari dropship, atau tutorial jadi anak muda sukses di umur 20-an. Tapi begitu lu tanya, lu udah punya investasi apa? Jawabannya klise banget. Nanti aja deh, kalau udah punya uang. Padahal, justru karena lu belum punya uang, lu harus mulai sekarang. Bukan nanti, bukan tunggu kaya, tapi mulai sekarang. Di titik dimana setiap keputusan kecil lu bisa nentuin nasib finansial lu ke depan. Masalahnya bukan di modal, bukan di peluang, tapi di mindset. Lu takut rugi, takut salah, takut kehilangan uang. Tapi yang lu gak sadar, setiap kali lu diem, lu sebenarnya udah kehilangan waktu. Hal paling mahal di dunia investasi. Dan karena itu, hari ini kita bakal bahas kenapa banyak anak muda takut mulai investasi. Padahal harusnya mereka udah mulai bermain. Selamat datang di Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Mereka gak takut investasi, mereka takut salah. Sebenarnya, kebanyakan anak muda itu bukan gak mau investasi, tapi mereka cuma takut kelihatan bodoh. Takut salah pilih saham, takut rugi, takut dikatain sok-sokan ikut main pasar modal. Mereka lebih milih aman, diem, dan pura-pura gak peduli. Padahal dalam hati mereka tahu, mereka cuma takut gagal di depan orang lain. Lucunya, yang mereka takutin bukan kehilangan uang, tapi kehilangan gengsi. Lu pikir Warren Buffett dulu langsung jago investasi? Enggak. Buffett malah rugi di investasi pertamanya. Tapi bukannya mundur, dia malah belajar dari situ. Karena dia paham satu hal penting. Resiko itu bukan datang karena kita rugi, tapi karena kita gak paham apa yang kita lakuin. Itu perbedaan paling besar antara orang yang akhirnya sukses di investasi sama orang yang selamanya cuma jadi penonton. Banyak orang pengen kaya tanpa mau nyemplung. Pengen paham investasi, tapi maunya cuma baca teori. Padahal belajar investasi tanpa praktik itu kayak baca buku renang tapi gak pernah masuk kolam. Lu gak bakal ngerti cara nafas di air cuma dari buku. Sama kayak lu gak bakal ngerti cara uang tumbuh kalau lu gak pernah berani nanam. Mindset salah, nunggu kaya baru investasi. Ini dia salah satu mindset paling beracun yang diam-diam bikin banyak anak muda gagal jadi kaya. Nanti aja deh kalau udah punya uang lebih. Kedengarannya logis, tapi itu justru jebakan paling halus dalam dunia finansial. Karena orang yang ngomong kayak gitu, ujung-ujungnya gak pernah mulai. Mereka nunggu punya uang lebih, tapi tiap bulan uangnya selalu habis buat hal-hal yang gak nambah nilai hidupnya sama sekali. Gue kasih lu realita keras. Orang kaya bukan karena mereka nunggu punya uang baru investasi, tapi karena mereka investasi duluan sebelum punya uang. Mereka ngerti satu hal, uang gak akan pernah cukup kalau lu terus nunda. Justru dengan mulai dari kecil, lu melatih otot disiplin finansial yang bikin uang jadi tumbuh. Dan itu yang gak dimiliki kebanyakan orang. Lu takut rugi, tapi gak takut inflasi.
Lucu banget ya. Banyak orang panik kalau lihat sahamnya turun 10%. Tapi santai aja, kehilangan 6-7% nilai uang tiap tahun karena inflasi. Mereka takut rugi di angka yang kelihatan. Tapi tenang-tenang aja sama kerugian yang gak kelihatan. Lu beli kopi 25.000 hari ini. Tahun depan bisa jadi 28.000. Lu diem aja. Padahal nilai uang lu pelan-pelan terkikis tanpa lu sadar. Itulah cara halus dunia finansial nyolong kekayaan lu. Pelan, tapi pasti. Dan lebih parahnya lagi, banyak yang ngerasa aman karena nabung di bank. Padahal bunga tabungan lu cuma 1-2%. Sementara inflasi bisa 5% atau lebih. Artinya, uang lu bukan tumbuh, tapi membusuk pelan-pelan. Lu pikir lu simpan uang, padahal lu sebenarnya kehilangan daya beli tiap tahun. Lu kerja keras cari uang, tapi uang lu gak kerja balik buat lu. Itu kayak lu lari di treadmill, capek tapi gak maju. Dan inilah alasan kenapa miskin makin miskin dan kaya makin kaya. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka main di game yang berbeda. Orang miskin nabung uang, orang kaya nabung aset. Orang miskin kejar gaji, orang kaya kejar pertumbuhan. Lu gak bisa menang di ekonomi modern kalau lu gak punya aset yang tumbuh lebih cepat dari inflasi. Karena di dunia hari ini, diem aja pun bisa bikin lu rugi. Investasi itu bukan soal duit, tapi disiplin. Orang sering banget bilang, gua belum mulai investasi karena duit gua kecil. Padahal justru disitulah letak kesalahannya. Investasi itu bukan soal seberapa besar modal lu, tapi seberapa cepat lu mulai dan seberapa disiplin lu bertahan. Karena dalam dunia investasi, yang paling kuat itu bukan uang lu, tapi waktu dan kebiasaan lu. Gua kasih lu ilustrasi sederhana. Kalau lu investasi 500.000 per bulan dari umur 20 tahun dengan rata-rata return 10% per tahun, di umur 40 nanti lu bisa punya lebih dari 380 juta. Tapi kalau lu nunda sampai umur 30, cuman beda 10 tahun aja, hasilnya langsung jeblok jadi sekitar 120 juta. Padahal sama-sama nyetor tiap bulan, sama-sama returnnya. Bedanya cuman waktu mulai. Itu bukti kalau waktu adalah leverage paling besar dalam dunia investasi. Masalahnya, banyak anak muda yang masih punya mindset. Nanti aja kalau udah siap. Padahal kenyataannya, lu gak akan pernah siap. Lu nunggu nanti. Kayak orang yang nunggu ombak reda buat belajar surfing. Padahal, ombak gak akan pernah berhenti. Satu-satunya cara biar lu jago adalah nyemplung sekarang juga. Karena yang bikin lu menang di dunia investasi bukan keberuntungan, tapi disiplin kecil yang lu ulang tiap bulan tanpa drama. Lu gak sedang takut investasi, lu sedang nyaman dalam ketidaktahuan. Jujur aja, lu bukan takut rugi, lu cuma belum rela keluar dari zona nyaman. Selama ini, lu hidup dalam pola yang sama. Gaji datang, belanja, sisanya ditabung dikit, lalu habis lagi. Ulangi tiap bulan, tiap tahun, dan lu kira itu aman. Padahal itu bukan sistem finansial. Itu cuma sistem bertahan hidup. Lu kerja bukan buat tumbuh, tapi buat bertahan. Dan kalau lu terus jalanin pola itu, lu bakal jadi budak uang selamanya. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir investasi itu cuman buat orang kaya. Padahal investasi justru cara orang biasa bisa jadi kaya. Orang kaya hari ini bukan lahir dari keberuntungan, tapi dari keberanian buat ngerti dan main di sistem yang orang lain hindari. Bedanya cuma satu, mereka mau belajar, sementara kebanyakan orang lebih milih pura-pura gak tahu. Karena ketidaktahuan itu nyaman, gak perlu mikir,
gak perlu tanggung jawab, dan bisa terus nyalahin keadaan. Dan lucunya, lu lebih percaya nasihat temen di tongkrongan yang bilang, saham itu judi, daripada baca data keuangan yang jelas nunjukin potensi pertumbuhan aset. Lu lebih sibuk panik lihat saham lu turun 3%, tapi gak sadar hidup lu bisa naik 300%. Kalau lu disiplin investasi selama 10 tahun, gua kasih tahu, dunia ini gak peduli sama alasan lu, tapi dunia selalu bayar mahal buat mereka yang berani ngerti dan main di dalamnya. Berani mulai walau belum tahu semuanya. Gua ngerti banget. Mulai investasi pertama kali itu gak gampang. Lihat grafik merah dikit aja, jantung langsung kayak mau copot. Tiap kali harga turun, pikiran langsung overthinking. Wah, gue salah pilih nih. Dan itu wajar, karena semua orang sukses di dunia ini juga pernah ada di titik itu. Titik ketakutan. Bedanya, mereka gak berhenti di sana. Mereka belajar di dalam rasa takut itu. Masalahnya, banyak orang nunggu momen ngerti semuanya dulu, baru mau mulai. Padahal, lu gak akan pernah ngerti semuanya. Pasar berubah, ekonomi dinamis, dan gak ada yang tahu pasti arah berikutnya. Tapi, lu gak perlu ngerti segalanya. Lu cuma perlu ngerti tujuan lu apa. Kalau tujuan lu adalah kebebasan finansial, maka investasi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Mulai kecil gak masalah, yang penting mulai. Karena pada akhirnya yang kalah bukan yang rugi di awal, tapi yang gak pernah ikut main sama sekali. Dunia gak nunggu lu siap, dunia cuma nunggu lu berani melangkah. Satu hal yang gua pengen lu ingat dan tanam dalam-dalam, waktu adalah aset paling mahal yang lu punya. Mau bisa lu cari, bisa balik, bisa tumbuh, tapi waktu sekali lewat gak akan pernah balik. Setiap hari lu nunda buat mulai investasi, lu bukan cuman kehilangan peluang, lu lagi bayar mahal banget. Dan harga yang lu bayar itu adalah masa depan lu sendiri. Lu boleh takut rugi, itu manusiawi. Tapi, lu harus lebih takut kalau 10 tahun lagi, lu masih kerja mati-matian, masih kejar gaji demi gaya hidup yang gak pernah bikin lu bener-bener bebas. Lu harus lebih takut kalau nanti lu sadar semua kerja keras lu selama ini cuman buat menjaga roda yang gak berhenti muter, bukan buat keluar dari sistemnya. Ingat ini baik-baik. Orang yang berani main investasi hari ini adalah orang yang nanti dibayar mahal oleh waktu. Karena waktu selalu berpihak pada orang yang berani mulai. Jadi, kalau lu masih nunggu, masih mikir, masih ngerasa belum siap, sadarilah, waktu gak peduli. Dia tetap jalan, dan setiap detiknya, dia lagi nyuri kekayaan lu pelan-pelan. Kalau lu terus takut mulai, lu gak sadar. Lu bukan cuman kehilangan peluang, lu lagi jual masa depan lu ke waktu dengan harga yang murah banget. Dan kalau lu gak mulai main hari ini, berarti lu udah kalah. Bahkan sebelum permainan dimulai. Dan lu harus sadar satu hal, setiap orang sukses di dunia keuangan gak ada yang menunggu siap buat mulai. Mereka justru mulai di saat takut, di saat bingung, di saat belum ngerti semuanya. Tapi karena mereka berani jalan, waktu akhirnya berpihak ke mereka. Lu gak perlu jadi jenius buat menang di game ini. Lu cuma perlu disiplin, sabar, dan berani ambil langkah pertama. Karena investasi bukan tentang seberapa banyak yang lu punya, tapi seberapa lama lu biarin uang lu kerja buat lu. Lu bisa terus nunggu waktu yang pas, tapi lu bakal sadar, gak pernah ada waktu yang bener-bener pas. Akan selalu ada alasan buat nunda. Ekonomi belum stabil, gaji belum cukup, harga saham lagi turun, atau lagi banyak pengeluaran. Tapi masalahnya, alasan kayak gitu gak akan pernah habis, dan selamanya lu sibuk nyari alasan. Orang lain lagi sibuk nyari peluang. Bedanya, mereka main, lu nonton.
Suatu hari nanti, lu bakal ngelihat ke belakang dan bilang, harusnya gua mulai dari dulu. Tapi saat itu, waktu udah keburu jalan jauh. Makanya, sekaranglah momen paling tepat. Gak usah tunggu ngerti semua hal. Mulai dari kecil, pelan-pelan, sambil belajar. Karena satu langkah kecil hari ini bisa ngasih lu 10 tahun kebebasan di masa depan. Jadi, sebelum waktu nyuri semuanya, lu yang harus nyuri waktu duluan. Bikin dia kerja buat lu, bukan lawan lu. Karena kalau lu gak mulai sekarang, lu bukan cuman kehilangan peluang, lu kehilangan hidup yang seharusnya bisa lu nikmatin dengan tenang.